Oke, kita akan jelajahi Kyoto dari hiruk-pikuknya Tokyo ke damainya Kyoto ya guys ya. Ini kita sekarang perjalanan di malam hari dari stasiun Tokyo yaitu Yaesu Exit menuju Kyoto, membawa pengalaman tak terlupakan ya guys. Dari hiruk-pikuk ibu kota Jepang menuju keheningan dan keindahan kota bersejarah yang penuh pesona budaya dan spiritual ya guys ya. Nah, ini kita sudah sampai di Kyoto ya guys ya. Nah, sebenarnya guys, perjalanan malam hari dari Tokyo ke Kyoto itu pukul 22 malam dan kami berangkat ya guys ya dari Tokyo Station Yoshi South Exit naik Wheeler Express, naik bus ya guys ya, bus malam menuju Kyoto. Nah, bus malam ini sangat nyaman dan ketika di pagi harinya ya, kita kursinya bisa direbahkan, ada selimut, colokan listrik dan lampu baca. Sekitar jam 6 pagi kita sudah sampai di stasiun Kyoto ya guys ya. Nah, langsung ya kita diantar di stasiun Kyoto atau di namanya Hachijo Exit ya. Udara pagi terasa sejuk dan menenangkan ya. Akhirnya di pagi hari itu kita dari ya pagi hari di Kyoto dari rute wisata sehari setelah turun dari Kyoto Station ya guys ya, Cece langsung ke penginapan ya, langsung cari penginapannya. Lalu juga kita bisa membeli Kyoto City Bus One Day Pass atau kita naik kereta guys ya. Jadi tergantung kalau kita mau kemana. Kebetulan Cece naik kereta, naik JR Nara Line ya guys ya. Nah, ini dia ya, kita mau jelajahi dulu namanya Fushimi Inari Taisha, yaitu kuil 1000 gerbang tori guys. Di mana dari Kyoto Station naik JR Nara Line, turun di Inari Station itu sekitar 5 menit perjalanannya guys ya. Lalu juga pagi hari sangat tenang. Di sini kita bisa berjalan di antara ribuan gerbang tori merah yang terkenal di seluruh dunia ya guys ya. Lalu juga bisa menikmati suara burung dan aroma dupa yang menciptakan suasana spiritual yang damai guys. Nah, lalu juga guys kita jalan-jalan keliling ya di tempat sini di Fushimi Inari Taisha ini guys. Di sini banyak sekali tempat belanja ya, shopping dan juga sambil kita menjelajahi Fushimi Inari ini sangat luas ya. Jadi cukup jalan kaki ya, kaki kamu harus kuat menjelajahinya guys. Wah, pokoknya keren sekali ya di Kyoto kali ini. Nah, nanti Cece juga akan menjelajahi yang namanya Kiyomizu daerah Temple ya. Ada juga Gion District, ada juga nanti Nishiki Market dan juga ada Arashima Bamboo Grove. Nah, nanti Cece akan ke Bamboo Grove guys. Lalu juga ada Kinkakuji atau Golden Pavilion dan juga di malam harinya guys ya pasti dong istirahat. Nah, sambil istirahat di malam hari dan besoknya itu cuman 1 malam ya Cece di Kyoto, 1 malam 2 hari dan besoknya Cece akan ke Osaka, seperti itu ya guys ya. Jadi kita manfaatkan waktu 2 hari ini untuk menjelajahi Kyoto guys. Nah, ayo ikuti perjalanan Cece yang Cece akan ceritakan ya. Ini juga kita mau cari oleh-oleh ya, sambil cari-cari oleh-oleh harga-harga yang oke banget untuk oleh-oleh. Nah, nanti kita beli ya guys ya. Jadi pokoknya enak sekali menikmati Kyoto kali ini, lebih bagus ya, lebih indah suasananya. Wah, pokoknya seru deh menjelajahi Jepang kali ini ya guys. Nah guys, ketika kita menjadi Fushimi Inari Taisha, kuil 1000 gerbang tori ini guys ya, di sini juga ada sejarah dan makna ya guys ya. Dan sambil juga ada tempat belanja-belanja untuk oleh-oleh juga. Di mana Fushimi Inari Taisha adalah kuil Shinto tertua di Kyoto. Itu didirikan dari tahun 711 Masehi ya guys ya, jauh sebelum ibu kota Jepang yang dipindahkan ke Kyoto. Nah, ini Cece lagi jelajahi Inarinya guys ya, gerbang tori ini. Gerbang tori yang gak putus-putus ya, panjang banget seperti itu guys ya. Nah, jadi kita lanjut ya guys ya, di mana kuil ini didedikasikan untuk Dewa Inari Okami, dewa kesuburan, hasil panen, perdagangan, dan kesuksesan bisnis dalam kepercayaan Shinto gitu ya guys ya. Nama Inari berasal dari kata Jepang ine atau padi dan naru yaitu tumbuh. Jadi seperti guys ya, yang melambangkan kemakmuran dan pertumbuhan. Karena itu banyak pedagang, pengusaha, dan petani dari seluruh Jepang datang untuk berdoa di sini ya guys ya, agar usahanya berkembang dan diberkahi rezeki. Jadi ini adalah kuil untuk sembayang ya, jadi untuk
ke mindsetnya itu atau doktrinnya itu untuk mengambil kesuksesan tibanya seperti guys ya. Dan juga guys di sini ada yang namanya simbol rubah. Nah dimana kalau kamu lihat ada rubah-rubah di Inari ini guys, saat kamu masuk ke area kuil kamu akan melihat patung-patung rubah putih atau kitsune ya, kitsune. Nah di berbagai sudut dalam kepercayaan Shinto, rubah dianggap sebagai utusan dewa Inari dan pembawa pesan dari dunia spiritual ya guys ya. Nah biasanya rubah ini digambarkan membawa kunci beras di mulutnya, simbol dari kemakmuran dan kelimpahan makanan seperti itu guys ya. Jadi ini dia guys, jadi ada tempat sembahyang juga, jadi Cece coba sembahyang juga ya guys ya. Nah seperti itu ya, jadi sambil Cece juga berdoa untuk kelancaran usaha bisnisnya Cece, jadi sambil kita jelajahi. Ada juga ya ciri khas airnya gini guys ya, seperti itu yang udah Cece lihatkan gini guys ya, dimana gerbang tori yang tak berujung. Bagian paling terkenal dari Fushimi Inari adalah ribuan gerbang tori merah, lebih dari 10.000 gerbang yang membentang di sepanjang jalan menuju Gunung Inari. Nah di sini juga ada gunung ya guys ya. Lalu juga ada tori-tori ini dibangun oleh individu dan perusahaan sebagai tanda rasa syukur dan doa kesuksesan ya guys. Di setiap tiang tori kita bisa melihat nama donatur dan tanggal pemasangannya yang terukir dengan tinta hitam ya guys ya, kalau kalian mau lihat seperti itu. Dan juga ketika kita berjalan di bawah tori-tori itu rasanya seperti melintasi dunia spiritual. Warna merah orange yang menyala, cahaya matahari yang menyelinap ya guys ya di sela-sela, dan suasana yang sunyi menenangkan pikiran gitu guys. Lalu juga guys dekat dari Gunung Inari atau Inariyama. Nah kuil ini terletak di kaki Gunung Inari setinggi sekitar 233 meter. Jalur pendakian disebut Senbon Tori, artinya 1000 gerbang tori. Nah butuh waktu 2-3 jam untuk mencapai puncak gunung ya, memang sangat luas guys. Cece aja jalannya udah sangat capek banget guys, gila perjalanannya luar biasa. Kali ini di Jepang memang kalian harus kuat kaki berjalan, tibanya seperti itu guys ya. Namun sepanjang perjalanan ada banyak hal menarik ya guys ya. Di perjalanan ini ada kuil-kuil kecil atau namanya shrines ya, tempat orang berdoa ya, dan untuk berdoa untuk keberuntungan, bisnis dan kesehatan. Nah seperti itu guys ya, tadi saya juga tunjukkan berdoanya. Ada juga nama juga di sini guys, ada warung tradisional, jadi kita bisa beli untuk oleh-oleh, yang bisa jual kitsun udon, mie dengan tahu goreng, makanan khas kuil di sini juga banyak ya guys. Lalu juga spot foto ikonik di area tengah jalur di mana tori membentuk lorong merah yang panjang. Lalu juga pemandangan Kyoto dari atas gunung guys. Nah kalau kita udah sampai puncaknya gunung, kita bisa melihat Kyoto, kota Kyoto guys ya, terutama menjelang sore sangat indah guys. Di sini juga guys kita bisa yang namanya suasana spiritual. Banyak di sini pengunjung datang bukan hanya untuk foto tapi juga untuk menenangkan diri dan merenung. Nah saat kamu berjalan sendirian di antara tori, kamu akan merasakan energi damai dan kekuatan spiritual yang sangat kuat, seolah setiap langkah membawa kamu lebih dekat dengan ketenangan batin seperti itu ya guys. Lah kalau di sini guys jam kunjung itu buka 24 jam setiap harinya guys ya. 24 jam itu selalu buka. Lalu di sini juga kita masuknya gratis. Nah akses dari Kyoto Station kita bisa naik JR Nara Line ya, turun di Inari Station langsung ya guys ya. Ada kuil berada di depan stasiun seperti itu guys ya. Waktu terbaik untuk kita berkunjung memang bagusnya pagi hari guys, supaya kita nggak kena panas sinar matahari. Nah atau sore hari menjelang sunset, jadi cahaya indah di lorong tori. Jadi seperti itu guys ya. Nah ini yang Cece bisa spillkan tentang Inori Kyoto ya guys ya, gerbang tori yang tak berujung ini yang Cece bisa lihatkan dengan kalian.
ketika Cece menjelajahi Kyoto. Nah, di mana kita wajib lihat di Fushimi Inari Taisha ini guys, ada Ramon Gate atau gerbang utama besar berwarna orange yang mencolok, ada Sirine atau Honden, dan tempat berdoa utama atau namanya Senbon Tori Path, lorong 1000 tori yang paling terkenal, atau juga yang namanya Yotsuji Intersection, yaitu titik tengah dengan pemandangan kota Kyoto, dan juga ada puncak Gunung Inari bagi yang ingin menyelesaikan pendakian spiritual sepenuhnya. Jadi kalau kalian memang mau menjelajahi Kyoto, ayo guys jelajahi Kyoto ini ya guys ya. Nah, di mana guys, di sini kuil ini mengajarkan bahwa setiap langkah menuju puncak adalah perjalanan batin, bukan sekedar wisata. Gerbang demi gerbang menggambarkan setiap tahap kehidupan dan doa manusia guys ya. Nah, tentang kerja keras, ketekunan, dan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Nah, kali ini nanti habis dari Inari ini Cece akan mau menjelajahi mangrove ya guys ya, yang ada di Kyoto. Pokoknya kita jelajahi habis Kyoto kali ini dan ikuti perjalanan Cece ya guys ya. Jadi yang kalian ingin bertanya tentang menjelajahi Jepang itu guys, tetap kita harus naik ini ya guys ya, kereta bawah tanah. Jadi nama-nama keretanya berbeda-beda seperti itu guys ya. Nah, ini masih di Inari ini karena sebentar lagi Caca akan mau menjelajahi mangrove-nya guys ya. Nah, kali ini setelah ini guys, setelah sore hari ini kita mau ke Gion District Pesona Geisha dan Seni Klasik, dimana Gion District Geisha tertua di Kyoto berdiri dari abad ke-17, jalan batu rumah kayu yang bergaya tradisional dan lampu kertas yang menggantung menciptakan suasana klasik Jepang tempo dulu. Nah, di sini bisa dijelajahi yang namanya juga Hanomi Koji Street, jalan utama di mana Maiko dan Geisha muda sering lewat di sore hari. Nah, ada juga Teo House tradisional atau Ochaya, tempat pertemuan budaya dan upacara teh. Toko souvenir Gion ya menjual kipas lipat, kimono, masker rubah, dan teh premium ya. Menjelang senja bisa duduk di tepi jalan sambil menikmati teh maca panas ya guys ya. Lampu-lampu mulai menyala dan Kyoto bisa berubah menjadi kota yang lembut dan damai seperti lukisan hidup guys. Pokoknya keren sekali, memang bagus banget tempatnya, Cece suka juga ya. Dimana Kyoto Station Mall atau namanya The Coop Portanya. Dari sini sebelum kita pulang, kita nanti bisa mampir ke Kyoto Station dan bisa menjelajahi pusat belanja modern di bawah stasiun ya guys ya. Di mana ada Dekube, toko oleh-oleh khas Kyoto seperti Yatsuhashi, coklat Roise, dan teh hijau Uji. Nah, Porta Underground Mall-nya butik fashion Jepang seperti Uniqlo, Gu, dan Mujinya ya guys ya, untuk cendera mata murah tapi lucu. Nah, jadi sebelum kita pulang, nanti pulang ke Kyoto memang malam hari ya guys ya, kita bisa naik Shinkansen Nozomi menuju Tokyo. Shinkansen Nozomi kalau kita mau menuju Osaka juga. Kalau Cece sih pulangnya itu bukan ke Tokyo lagi tapi ke Osaka, karena pesawat Cece itu pulangnya ke Osaka, perginya dari Tokyo. Seperti itu ya guys ya. Di sini kita bisa buat pokoknya senyum puas ya, membawa pulang bukan hanya oleh-oleh tapi juga ketenangan, keindahan batin dari kota yang berusia 1000 tahun ini guys ya. Dimana malam harinya Cece berada di Nishiki Market karena dekat dari penginapan Cece itu di Kyoto itu dekat dari Nishiki Market guys. Nah, tapi kali ini Cece menjelajahi Fushimi Inari dan juga Cece nanti menjelajahi Gion District ya, dimana dekat juga Gion District itu dekat dari tempat penginapan Cece guys. Jadi itu gampang aja itu jelajahinya, mungkin besok pagi masih bisa sebelum Cece besok pagi berangkat ke Osaka. Seperti itu ya guys ya. Ini perjalanan Cece selama Cece berada di Kyoto. Ini dia yang Cece bisa lihatkan, Isami Inari Taisha ya, kuil 1000 gerbang tori, dan Cece masih menjelajahi torinya ya guys ya. Torinya nggak putus-putus guys, memang panjang asli ya guys ya. Kalau memang kalau kita lihat ini udah banyak ya guys ya, di Indonesia juga ada banyak yang buat kayak gini juga ya guys ya. Nah, tapi ya itu tiruan ya tibanya ya, tapi kalau ini sih asli Jepangnya. Seperti itu guys ya. Karena di Indonesia, di Jawa aja sudah ada, juga di Riau juga ada ya guys ya buat seperti ini.
Nah, tapi ini ada sejarahnya. Pertama kali Inari Visimi ini dibuat yaitu di Jepang, guys. Nah, seperti ini. Jadi kesampaian juga nih guys, Cece ke Jepang, foto dengan Inari Taisha Kuil 1000 Gerbang Tori ini, guys. Ini ya yang bisa Cece ceritakan. Jadi kalian bisa jelajahi Jepang itu sebenarnya gampang dan boleh bertanya, dan juga bagusnya guys lihat di atasnya itu kemana aja arahnya ya, harus tahu nama-nama tempatnya guys. Jadi kita bisa lihat kalau yang juga memang ada tulisan Jepangnya, kita harus tanya kadang dengan orang sana. Kadang ada kereta yang harus kita naiki itu memang harus pindah tempat gitu guys ya, jadi pindah tempat. Nah tapi kita harus tanya, kita mau ke sini nih, keretanya gimana. Kadang mereka bantu kita guys, apalagi petugas-petugasnya bantu kita kok, kereta apa yang harus kita naiki, seperti itu. Nah itu selama pengalaman Cece berada di Jepang. Jadi untuk kalian juga guys yang mau menjelajahi Jepang, jangan takut ya, harus kuat tenaga aja, kuat jalan kaki itu paling penting, karena memang menjajahi tempat-tempat mereka ini ya rata-rata kita jalan kaki, dan lumayan luas ya guys ya, apalagi yang Visimi Inari ini ya guys ya, harus naik ke atas kalau kalian mau menjelajahi gunungnya. Wah ini pokoknya memang ciri khas orang luar ya guys ya, mau jelajahi yang seperti ini. Nah apalagi orang bule ya guys ya, seperti itu guys yang Cece bisa spillkan tentang Visimi Inari di Kyoto. Dan nah, habis dari sini guys, Cece akan jelajahi hutan mangrove-nya Kyoto. Ikuti perjalanan Cece selanjutnya ya guys. 难怪我们一点开登记都可以看到好多队。你是做的一个。这个还好看。